bersama saya, Theodora, di acara podcast Ceria. Pada podcast kali ini, kita akan membahas topik baru yaitu menyelaraskan penilaian dengan tujuan pembelajaran. Nah, saya tidak sendiri pada podcast kali ini. Saya ditemani dengan dua rekan saya sebagai narasumber. Nah, narasumber kita kali ini merupakan mahasiswa dari Universitas Pelita Harapan. Mereka berasal dari Fakultas Ilmu Pendidikan. Sebelum memasuki sesi tanya jawab, kita akan membahas sedikit mengenai perkuliahan. Karena mereka merupakan seorang mahasiswa baru. Untuk Josi, bagaimana perkuliahannya selama mungkin 2 bulan ini? Ya, mungkin ya selama 2 bulan ini saya merasa sangat senang berada di kampus ini karena banyak support system, yaitu kakak-kakak dan teman-teman yang sangat membangun di dalam pribadi saya sendiri maupun dalam menjalani perkuliahan saya. Walaupun yang saya rasa itu kayak teman-teman rasa ada yang sulit, ada yang nggak bisa, tapi sejauh ini saya masih rasa aman aja. Oke, dari Josi dia merasa aman-aman saja dan dia selama 2 bulan ini dia merasa semangat karena ada beberapa support system. Kalau dari Japisal bagaimana perasaannya? Nah, kalau saya kurang lebih sama dengan Josi ya, senang dengan dunia perkuliahan ini. Tapi ada sisi lainnya itu kayak, berat banget gitu. Karena kan kaget masuk dunia perkuliahan, udah tugasnya banyak, terus lingkungannya juga itu udah beda kayak lingkungan di rumah. Jadi agak berat, tapi puji Tuhan bisa terlewatkan kan. Buktinya sampai sekarang kita masih ada sampai sekarang ini. Oke, jadi mereka meskipun ada kesulitannya, tapi ada sukanya juga. Di mana ada beberapa support system, dan juga kita bersyukur karena ada pimpinan, bantuan dari Tuhan, pertolongan dari Tuhan. Nah, sekarang kita masuk dalam topik kita nih. Yang pertama, apa yang kalian pahami atau kalian tahu tentang tujuan pembelajaran? Siapa dulu yang menjawab? Mungkin Jos. Ya, yang saya pahami selama saya belajar itu tujuan pembelajaran itu adalah hal yang ingin dicapai guru sebagai salah satu dari tujuan mereka mengajar, yaitu mencakup 3 aspek, yaitu aspek yang pertama aspek kognitif, yang kedua aspek afektif, dan yang ketiga aspek psikomotor. Itu yang saya paham tentang tujuan pembelajaran. Berarti dalam tujuan pembelajaran ini ada 3 aspek ya, kognitif, afektif, dan psikomotor. Kalau boleh tahu apa itu kognitif, afektif, dan psikomotor? Kalau kognitif itu adalah pengetahuan yang siswa dapat dari setiap pembelajaran. Kalau afektif itu adalah sikap dan perilaku yang siswa tunjukkan selama pembelajaran berlangsung, dan psikomotor itu adalah keterampilan yang bisa ditunjukkan lewat bakat atau minat siswa tersebut. Oke, sekarang apa yang kalian pahami tentang penilaian? Nanti aku ini. Ya. Kalau menurut ya, penilaian itu sebuah alat ukur bagi guru untuk mengetahui sampai di mana sih siswa ini mampu atau siswa ini ada kemajuan nggak sih di pembelajaran ini. Nah, digunakanlah penilaian itu supaya ditahu lah tujuan pembelajaran ini tercapai atau enggak sih gitu. Supaya di situ kan gurunya tahu kalau misalnya nggak tercapai, kenapa, ada faktor apa, entah ada kesalahan dari gurunya atau gimana respon dari siswanya itu. Kalau misalnya tercapai, ya berarti penilaian yang dilakukan itu sudah berhasil. Oke. Berarti penilaian itu kayak apa tadi? Alat ukur. Alat ukur dalam sejauh mana sudah mencapai tujuan pembelajaran, begitu kan ya? Iya, dia itu jadi kayak umpan balik dari tujuan pembelajaran. Oke. Nah, ini kan kalian baru lulus dari SMA, namanya aja mahasiswa baru kan ya. Bagaimana penerapan penilaian yang selama ini diberikan kepada kalian? Siapa? Josi. Ya, mungkin penerapan penilaian yang selama ini saya dapatkan itu, ya ini saya bercerita pengalaman sedikit ya, tentang penilaian di SMA saya itu. Saya nggak mau sebut nama itu swasta atau negeri. Yang saya dapatkan itu kayak guru lebih menekankan terhadap kognitif ya, ini di sekolah saya. Ya, nggak dia lebih perilaku sama psikomotor, karena di sini guru hanya mau apa yang ditunjukkan siswa itu lewat hasil ujian, lewat hasil tes yang dilakukan siswa. Guru mau itu sempurna, nggak mau lihat prosesnya, perilakunya di kelas itu. Itu pengalaman selama yang saya dapatkan. Berarti pengalaman Josi, penilaian itu dilihat dari kognitif. Kognitif itu tadi pengetahuan kan ya, pengetahuan yang dia dapat selama pembelajaran itu lebih ke akademik berarti. Oke, kalau menurut Japisal, bagaimana pendapat kamu tentang penilaian yang terjadi di Indonesia? Ini kan tadi salah satu contohnya di sekolah Josi selama SMA. Kalau secara keseluruhan di Indonesia bagaimana? Berarti Indonesia secara keseluruhan besar. Nah, kalau sejauh ini menurut saya penilaian di Indonesia itu masih kurang efektif. Karena kenapa? Contohnya tadi Josi sudah sebutkan, kebanyakan sekolah itu menilai hanya dari kognitif saja, hanya dari kemampuan berpikir anak, kecerdasan anak. Gimana sih guru-guru itu memandang anak itu, oh dia ini pintar, oh dia ini mampu, kalau dia itu cerdas, dia itu mampu secara akademik. Namun mereka itu tidak memandang dari sisi afektifnya gimana, sisi psikomotornya gimana. Padahal manusia itu kan memiliki 3 ranah, dan pendidikan pun itu memiliki tiga ranah ini, afektif, psikomotor, dan kognitif. Jadi kalau hanya dipandang dari sisi kognitifnya saja, itu kurang efektif sebenarnya ya. Jadi sistem penilaian di Indonesia itu masih bisa dikatakan belum cukup baik.
Oke, itu sistem penilaiannya. Yang maksudnya 3 ranah ini apa? 3 ranah kognitif, afektif, psikomotor. Kalau seperti yang disebutkan tadi di awal kan, kognitif itu cara anak berpikir, itu melibatkan akademik anak, cara pengetahuannya itu, cara berpikirnya gimana, dia itu kecerdasannya gimana, itu kemampuan otaknya itu gimana. Terus kalau afektifnya ini gimana sih sikap dia dalam merespon pembelajaran itu, apakah dia menerima atau dia menolak. Nah, sementara psikomotornya itu keterampilannya gimana, terus bakatnya ya, bakat yang dia tampilkan di dalam sekolahnya itu gimana, itu dia melibatkan ini fisiknya, keterampilan fisiknya. Kalau ini kan katanya tadi 3 ranah, mungkin lebih ke kenapa harus 3 ranah ini, kenapa harus kognitif, afektif, psikomotor, kenapa nggak salah satu aja, kenapa nggak dilihat sikapnya. Oh kalau sikapnya baik berarti dia pintar, oh kalau dia bisa main piano berarti dia pintar, oh kalau dia bisa IPA berarti dia pintar, kenapa nggak salah satu saja. Nah, oke. Jadi kenapa sih cuma nggak satu aja ya, kok harus 3, ribet kan, banyak. Nah tapi kembali lagi kita lihat dari aspek manusia itu semuanya nggak terkecuali Tuhan menciptakan kita itu dengan 3 ranah ini. Memang 3 ranah ini ada psikomotornya, ada afektifnya, ada kognitifnya. Manusia manapun semuanya ada, dan dalam sistem pendidikan. Dan ini 3 nilai ini, 3 aspek ini dinilai, bukan hanya salah satu saja. Karena kalau hanya salah satu saja tidak seimbang nanti ya. Itu. Oke, berarti semuanya harus dinilai dari ketiga ranah ini atau 3 aspek ya tadi yang bilang dari Josie ketiga ini. Karena kita diciptakan itu, Tuhan menciptakan kita itu dengan memiliki 3 ranah ini, 3 aspek ini. Jadi nggak boleh dihilangkan salah satunya. Oke, masuk ke topik kita ini, menyelaraskan penilaian dengan tujuan pembelajaran. Lalu bagaimana seharusnya kita menilai dengan menyelaraskan dengan tujuan pembelajaran? Bagaimana kita harus menilai? Ya, kalau dari saya sendiri sih, kita harus menilai itu berdasarkan tiga aspek yang tadi yang sudah disebutkan aja, juga yaitu aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Karena jika salah satu dari aspek itu tidak tercapai, maka apa yang akan dilakukan siswa ke depannya itu akan sulit bagi dirinya sendiri, dan mungkin akan menyebar ke orang lain juga gitu. Jadi ya kita sebagai calon guru juga seharusnya harus dalam tujuan pembelajaran itu kita harus menerapkan penilaian berdasarkan 3 aspek itu. Oke, kalau menurut Japista bagaimana? Nah, kalau menurut saya sebenarnya ini udah ada kaitannya sama jawaban Joyce tadi kan. Nah, tujuan pembelajaran ini kan saling berkaitan dengan penilaian yang tadi kita udah bahas. Nah, jadi di dalam tujuan pembelajaran ini seharusnya sudah dikaitkan dengan 3 aspek yang kita bahas tadi, kognitif, psikomotor, dan afektif. Nah, itu seharusnya para guru atau para pembuat kurikulum atau RPP itu harusnya mencakup tujuan pembelajaran itu harus mencakup 3 ranah itu. Ini hubungan antara tujuan pembelajaran dengan penilaian itu ini. Tujuan pembelajaran itu kan hasil, itu kan kayak apa yang mau dicapai kan, apa yang diharapkan guru untuk bisa dikuasai oleh siswa. Kalau penilaian itu dari ini, mengumpulkan informasi atau data yang diperoleh dari hasil belajar siswa, bertujuan untuk mengetahui, penilaian itu bertujuan untuk mengetahui apakah tujuan pembelajaran tadi tercapai atau enggak. Kan tujuan pembelajaran itu kan apa yang diharapkan guru. Nah tadi kan kita sudah tahu nih, berdasarkan pengalaman dari kalian, dari Josie, dari Aca, melihatnya bagaimana pembelajaran di Indonesia, penilaian pembelajaran di Indonesia. Nah, lalu bagaimana seharusnya kita melakukan penilaian tersebut? Nah, berdasarkan penjelasan awal kita kan, tadi tujuan pembelajaran itu kan merupakan hasil belajar yang diharapkan guru kepada siswa ketika dia setelah selesai kelas. Nah, kemudian penilaian itu kan tadi kita udah ketahui itu sebagai alat ukur dari guru untuk mengetahui siswanya ini udah paham belum sama materinya, sama penjelasan yang dilakukan. Nah, jadi antara penilaian dengan tujuan pembelajaran ini harusnya mereka saling berkaitan, karena mereka berdua kan umpan balik satu sama lain. Nah, jadi harus selaras, berkaitan. Kemudian, jadi tujuan pembelajaran harus menjadi dasar dalam membuat penilaian, sehingga harus ada kesesuaian atau kecocokan atau keselarasan antara penilaian pembelajaran dengan tujuan pembelajaran itu. Jadi secara keseluruhan kesimpulan yang boleh kita ambil dari podcast kali ini apa sih? Ya mungkin dari yang sudah dijelaskan dari awal sampai akhir tadi, jadi yang dapat saya simpulkan dari pembicaraan kita dari awal itu adalah guru seharusnya itu di saat menilai dia harus melihat 3 aspek, yaitu aspek kognitif, aspek afektif, dan psikomotor. Guru nggak harus terpaku atau terpengaruh sama keadaan di saat dia mengajar. Mungkin ada anak-anak yang bandel gitu, fokusnya dia hanya ke situ, itu nggak boleh terjadi sama sekali, karena akan mempengaruhi guru untuk menilai murid tersebut. Ya. Oke, sekian dari podcast kali ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga kita terberkati, kita boleh mengetahui bagaimana seharusnya kita melakukan penilaian terhadap siswa. Terima kasih semuanya. Dah.